Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah ketemu lagi kita di pengajian terjemah hadis. Sekarang kita masuk di bab wudu. Wudu anak kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Babun bab wudu'i wudu. Sibyani anak kecil. Wa dan mata kapan. Yajibu wajib ala kepada him mereka al-ghuslu mandi wajib maksudnya. Wa dan tuhuru bersuci, wa dan huduri hadirnya him mereka al jamaati jamaah atau sholat jamaah. Wa dan al idaini di sholat id, dua sholat id maksudnya. Wa dan al janaiza sholat jenazah, wa dan sufufi barisan him mereka. Hadasa telah menciptakan kepada kami Ibnul Musanna, qala berbicara hadasa telah menciptakan kepada kami Gundarun Gundar, qala berbicara dia. Hadasa telah menciptakan kepada kami Su'batu Su'bah, qala berbicara dia. Sami itu mendengar aku Sulaiman As-Saibani, qala berbicara dia. Sami itu mendengar aku Sya'bi, qala berbicara dia. Akhbaro telah mengabarkan kepadaku man yang marro lewat pria maaf serta Nabi sallallahu alaihi wasallam ala kepada kubri kubur man Buddha yang terpisah kuburan tapi agak mencil jauh dari kuburan yang lain. Pak maka amma mengimami dia pada mereka wa dan sofu mengatur barisan dia atau berbaris mereka ala kepada hiknya. Pak maka kultu berbicara aku ya wahai Aba Amr man siapa hadasa menceritakan kepada engkau. Pak maka kola berbicara dia Ibnu Abbas. Ini babnya adalah bab wudunya anak kecil. Kemudian kapan wajib bagi mereka untuk mandi wajib, bersuci, dan menghadiri jamaah, termasuk juga menghadiri sholat dan sholat jenazah dan barisan mereka. Nah di hadis yang pertama ini Nabi lewat atau bersama para sahabat mengunjungi satu kuburan, yang kuburan itu terpisah dari kuburan yang lain. Jadi kalau di dalam Islam itu kita diperbolehkan sholat jenazah kepada orang yang sudah dikubur walaupun kalau kita ini belum sholat. Kalau kita itu belum sholat, terus kita ingin nyolatin dia nggak apa-apa di kuburan. Nabi pernah melakukan itu gitu loh. Dan karena babnya ini cerita tentang Ibnu Abbas, berarti kan Ibnu Abbas anak-anak ikut sholat. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang anak kecil, bagaimana dia hukum sholatnya? Anak kecil itu tidak kena kewajiban sholat. Tapi kalau dia sholat, ya boleh-boleh aja. Apakah dia wajib wudhu? Kan repot ya, kalau umpamanya dia sholat tapi dia tidak wudhu. Kalau mau dibilang wajib kan memang belum wajib gitu. Tapi ya sholat dia harus dengan wudhu gitu kan ya. Makanya ulama itu mengatakan bahwa ya tetap anak kecil itu tidak kena kewajiban apapun gitu. Tidak kena kewajiban apapun kecuali gitu. Kecuali kalau dia menjadi imam. Kalau dia menjadi imam, ya sholatnya itu harus pakai wudhu. Dan apakah sholatnya itu diterima atau tidak ketika dia menjadi imam anak kecil? Ya di dalam hadis lain itu diceritakan bahwa ada salah seorang sahabat yang masih kecil karena zaman awal-awal Islam itu orang Islam itu jarang ya. Kemudian
nggak semuanya itu ngerti agama tentang cara sholat. Jadi ada salah seorang sahabat yang dia satu-satunya di tempat itu yang ada hafalan Qur'annya. Dia anak kecil gitu loh, anak kecil umur 7 tahun. Akhirnya dia disuruh menjadi imam. Nah, kalau di dalam hadis lain kan kalau kita sholat jamaah gitu. Apa yang dilakukan imam tuh kalau benar itu jadi miliknya makmum gitu. Tapi kalau dia salah ya untuk imam sendiri gitu loh, tidak mengakibatkan untuk makmum gitu. Maksudnya sholatnya imam kalau dia benar ya itu jadi sholatnya makmum juga. Makanya ketika kita sholat misalnya tiba-tiba imam itu batal gitulah di rakaat ketiga. Di rakaat ketiga batal. Itu yang ngulang itu cuman imamnya. Makmumnya kan nggak batal. Maksudnya kan gitu. Makmumnya nggak ngulang lagi dari awal. Kalau secara logika kan oh kan kita ngikut imam. Jadi ketika imam batal ya harusnya makmum juga batal. Nggak kayak gitu. Jadi kalau ada kesalahan imam itu tidak menjadi punyanya makmum. Tapi kalau imamnya benar itu menjadi punyanya makmum. Makanya sholat anak kecil itu tetap sah. Gitu. Sah walaupun itu tidak wajib. Tidak diwajibkan kepada anak kecil untuk sholat. Tapi sholatnya boleh, ya benar, sholat itu benar. Dia asalkan dengan wudhu, kemudian aturan-aturannya diikuti, aturan sholatnya itu gimana. Nah, di sini anak kecil juga diperbolehkan untuk sholat jenazah. Nah, hanya ulama itu membedakan ketika seseorang itu menghitung bahwa sholatnya itu benar, misalnya dia jadi imam, syaratnya itu harus mumayyizah. Mumayyiz itu seorang anak yang dia sudah bisa membedakan umur antara benar dan salah, yaitu sekitar umur 7 sampai ada yang mengatakan 7 sampai balik, itu ada yang mengatakan 7 sampai 12. Jadi itu sholatnya kalau dia jadi imam diperbolehkan yang kita ngikut ya, ngikut kepada itu. Kalau umpamanya kan bingung, kalau umpamanya dibilang sholatnya anak kecil sah nggak? Tidak sah. Kalau sholatnya anak kecil tidak sah, berarti berimam kepada orang yang tidak sah sholat kan nggak boleh berarti kan ya. Ya, tapi di hadisnya itu boleh. Jadi sholatnya sah, hanya dia tidak wajib, ya. Tidak punya kewajiban untuk sholat. Nah, kembali ke tadi sholat jenazah ya. Sholat jenazah itu diperbolehkan kita itu melakukan sholat jenazah apabila belum melakukan sholat kepada jenazah yang sudah dikuburkan, atau misalnya kita ada orang sholat jenazah, kita ikut sholat jenazah sendiri ya boleh, atau kita bikin jamaah yang lain boleh. Nah, bagaimana dengan sholat gaib? Kalau sholat gaib itu kan oleh Nabi, kan sebenarnya kalau kita ngikutin sunnah, Nabi itu melakukan sholat gaib itu hanya pada Najasyi. Karena Najasyi itu dia tidak ada yang menyolatkan. Najasyi itu meninggal tidak ada yang menyolatkan di Habasyah karena dia masuk Islam orang nggak tahu gitu. Makanya kalau kita mau ngikuti sunahnya ya sholat gaib itu dilaksanakan pada orang yang tidak ada yang menyolatkan. Tapi ulama beristihad bahwa diperbolehkan ya melakukan sholat gaib kepada prinsipnya orang yang jenazahnya itu tidak hadir. Jenazahnya itu tidak hadir. Ya. Ada saat telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Abdillah, Qala berbicara dia. Ada saat telah menceritakan kepada kami Sufyan Qala berbicara. Ada saat telah menceritakan kepadaku Sofwan ibnu Muslim mulai dari Atok ibn Yasar, dari Abu Sa'id al-Khudri, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala berbicara dia al-ghuslu mandi yauma pada hari al-jum'ati Jumat wajib ala kepada kuli setiap muhtalim yang bermimpi, yang balik. Mandi di hari Jumat itu wajib ya, wajib bagi orang yang
bermimpi. Di hadis ini kan hanya menunjukkan ya sebenarnya Bukhari itu menunjukkan bahwa anak kecil itu tidak punya najis besar gitu loh, sehingga dia tidak wajib sebenarnya untuk mandi wajib ya, tidak punya kewajiban untuk mandi wajib. Tapi kalau kita bicara tentang wajib di sini tuh bukan menunjukkan bahwa kalau dia tidak dilakukan itu menjadi berdosa. Jadi bahasa yang dipakai memang wajibun, tapi bukan wajibnya fikih. Wajibnya fikih itu artinya ketika sesuatu itu wajib, itu kalau tidak dilakukan dia berdosa, kalau dia dilaksanakan dia berpahala. Ini lebih banyak ke arah mandub ya. Mandub itu adalah lebih utama bagi orang yang orang Arab atau orang Islam itu untuk mandi. Nah, kalau kita pahami ya, kita kan ketika kita bicara tentang kondisi orang Arab, kenapa sih kok seakan-akan mandi hari Jumat itu kok jadi wajib gitulah, harus gitu ya. Jadi yang kita pahami itu orang Arab itu jarang mandi. Mandi itu ya seminggu sekali memang mereka itu. Makanya ini dianjurkan sebenarnya kan, mengapa bahasa ini kan dianjurkan. Kalau orang Indonesia kan kayak ikan ya, kayak ikan sehari mandi dua kali. Kalau saya itu pernah pergi haji bareng orang Pakistan, kata orang Pakistan orang Indonesia ini kayak ikan. Pagi mandi, siang mandi, sore mandi, kayak ikan aja. Kalau mereka itu nggak mandi itu paling seminggu sekali. Jarang. Walaupun ada air mereka nggak, karena mereka udah budayanya seperti itu. Nah mereka itu mainnya apa? Main minyak wangi. Makanya kan di hadisnya kan nanti mau banyak ini minyak wangi, karena mereka bermainnya itu dengan minyak wangi, bau gitu ya, untuk mengurangi bau. Gitu. Makanya kalau kita memahami budaya itu kan, misalnya sholat harus pakai minyak wangi, ya karena tadi memang jarang mandi. Kalau kita kan misalnya apakah perlu pakai minyak? Oh ya nggak apa-apa mengikuti sunnah. Tapi sebenarnya walaupun kita tidak pakai minyak wangi juga kan, kalau kita memang selalu mandi kan ya nggak bau juga sih badannya. Jadi minyak wangi itu untuk menghindari baunya. Jadi mandi di hari Jumat itu walaupun bunyinya wajib tapi tidak wajib. Makanya kita ketika kita membaca hadis atau Al-Quran tetap kita harus memahami bagaimana pemahaman ulama gitu ya, pemahaman ulama dahulu terkait dengan makna dari kata-kata itu. Kenapa gitu loh, yang ini penting ya, karena kan salah satu masalah di akhir zaman ini adalah ilmu itu kan dicabut gitu ya, ilmu itu dicabut. Padahal kitab itu banyak. Karena ilmu itu tetap ujungnya itu ada di ulama. Adanya itu di ulama. Kenapa di zaman sekarang ini terjadi banyak penyimpangan? Karena ulamanya banyak nggak benar sehingga menyesatkan orang gitu kan ya. Berbeda dengan ulama yang dulu. Ulama dulu itu ketika ada sesuatu yang nggak benar itu langsung dikoreksi gitu loh. Kalau sekarang kan enggak ya. Begitu ada salah dibiarin, ya terus gitu udah. Saking banyaknya udah nggak bisa diberesin lagi gitu loh. Sama kayak yang terjadi di Indonesia ini, penyimpangannya udah saking banyaknya, udah jadi bingung lagi. Nah itu terus diributin tuh nggak akan pernah selesai karena nggak ada ulamanya. Muncul ulama juga sekarang ini nggak bisa dibedakan lagi mana yang ulama, mana yang provokator, mana yang menyebarkan hoak gitu kan ya. Orang sekarang kadang apa itu namanya, asal dia berkata kemudian pakai baju gamis, kemudian pakai jenggot atau apa, terus ngomong agama gitu loh. Sehingga agak repot yang seperti itu. Tapi kalau dulu beda, dulu kalau begitu ada penyimpangan dikit aja langsung dikoreksi, orang berani datang gitu loh. Orang tuh berani datang menyampaikan. Bahkan yang level ulamanya begitu salah ditegur gitu kan. Begitu salah langsung ditegur. Seperti
Imam Malik gitu kan. Imam Malik itu kan punya sahabat ya, sahabat dari Mesir gitu ya, dari Mesir. Jadi dia negur Imam Malik, Imam kamu itu kan panutan semua orang. Saya lihat kalau kamu dari ilmu itu mumpuni, tapi saya lihat tuh kamu dari sisi amal kurang, gitu kan ya, Imam Malik. Akhirnya dijawab oleh Imam Malik bahwa Allah itu membagi amal ya, pintu amal itu seperti pintu rezeki. Jadi ada orang dibuka rezekinya itu atau amalnya itu di pintu puasa, ada yang di sedekah. Kalau saya itu pintu saya itu di ilmu gitu. Saya ini fokus pintu saya amal saya itu di ilmu, dan Imam Malik menganggap bahwa menyebarkan ilmu itu lebih utama daripada amal-amal yang lain. Karena ilmu itulah derajatnya orang yang menyebarkan ilmu itu hanya sedikit di bawah Nabi gitu kan ya. Sedikit di bawah Nabi. Orang bisa berjihad ya karena ada yang mengajarkan ilmunya. Orang bisa bersedekah karena ada yang mengajarkan ilmunya. Makanya Imam Malik merasa bangga gitu, merasa bersyukur bahwa dia dibukakan pintunya itu di pintu rezekinya, di pintu ilmu. Ya, tapi yang ingin ditekankan itu adalah bahwa itulah pentingnya ketika kita ada sesuatu yang salah gitu loh dalam memahami agama, kita rujukannya itu ya apa kata ulama, apa kata ulama, bagaimana ulama itu memahami satu kata ya maknanya seperti apa, bukan berdasarkan menurut bahasa. Karena kadang bahasa, apalagi kan kita bicaranya kan bahasa Indonesia ya, terjemahan kan. Hadis Quran diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang sebenarnya bahasa itu belum tentu maknanya itu pas atau sesuai dengan apa yang dimaksud di dalam kata-kata tersebut. Makanya kita juga harus mencoba memahami itu sesuai dengan orang Arab itu memahami atau sesuai dengan orang ulama itu memahami. Seperti ini, mandi di hari Jumat itu wajib. Nah, wajibnya di sini itu bukan wajib seperti hukum fikih yang kalau tidak dilaksanakan dia menjadi berdosa, atau kalau ditinggalkan dia berdosa, dilaksanakan dia berpahala. Dasar telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Abdillah telah berbicara dia. Akbar telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Amr telah berbicara dia. Akbar mengabarkan kepadaku Quraibun Quraib dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah berbicara dia. Bitu bermalam indah di sisi kholati bibitu Maimunah lailata di suatu malam. Maka nama tidur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka lama ketika karena ternyata dia di sebagian laili malam. Koma berdiri dia, berdiri. Rasul Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tawadoa berwudu dia dari kami wadah gitu, wadah tempat air mu'alakin yang digantung, wudu'an dengan wudu khafifan yang ringan. Yukhafifu meringankan yahu kepada Amrun. Ya, Amrun. Amron, urusannya itu. Dan yuqallil menyedikitkan ya kepadanya
Jidan apa hidan? Jidan apa? Jidan. Iya, jidan kan ya? Sekali gitu, dikit sekali. Cuma terus koma berdiri dia, an yusoli sholat dia. Pak maka kuntu berdiri aku, Pak maka tawadoktu berwudu aku, nahwa seperti min dari mak yang tawadoan berwudu dia. Cuma terus itu datang aku, Pak maka kuntu berdiri aku, an dari yasari kirinya, Pak maka hawala memindahkan dia nik padaku, Pak maka ja'ala menjadikan dia nik kepadaku an dari yamini sebelah kiri hiknya. Kanan hiknya. Suma terus sholat dia mak yang sya'a mengendaki Allahu Allah. Suma terus itu doa berbaring dia. Pak maka nama tidur dia hatta sehingga nafakho terdengar suara nafasnya. Pak maka ata datang kepadanya al-munadi yang memanggil, ya azanu memanggil atau berazan dia kepadanya dengan sholati sholat. Pak maka koma berdiri dia ma'a beserta hunya ila kepada as-sholati sholat. Pak maka sholat dia wa dan lam tidak ya tawadok berwudu dia. Terus bawahnya ada ini. Kulna bil amr. Kulna berbicara kami ini kepada Amr. Berarti Amr tadi Amar ya. Nama orang. Inna sungguhnya nasan manusia. Ya kuluna berbicara mereka. Inna sungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanama tidur. Ainu matahunya. Wa dan la tidak ya namu tidur kolbu hatinya. Kola berbicara Amr. Sami itu mendengar aku. Ubaid ibn Amir yakuluna berbicara dia inna sungguhnya ru'ya mimpi al-anbiya'i para nabi wahyu cuma terus Quran membaca dia ini sungguhnya aku aro melihat aku di al-manami mimpiku anak aku adbau menyembelih aku kepada engkau. Ini hadisnya cerita tentang Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, jadi Amr itu cerita dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini nginap di tempat Maimunah. Maimunah itu istri Nabi, namanya Hindun. Istri Nabi, dia nginap di sana. Malam-malam dia bangun kan berarti tidurnya bareng Nabi gitu ya. Bareng Nabi, bareng Maimunah, tidur bareng gitu. Kan kalau di hadis lain kan ditaruh di antara ya, di pinggirnya. Nah, dia melihat Nabi itu malam itu bangun. Nabi itu malam bangun untuk sholat tahajud. Dan memang Nabi itu sholat tahajud itu bagi Nabi itu wajib hukumnya. Nabi itu sholat malam itu sholat tahajud itu wajib bagi Nabi hukumnya. Nah, ketika dia sholat, dia itu wudhunya itu ringan. Ringan itu artinya ya sekali-sekali lah gitu ya. Sekali-kali airnya enggak selamat. Yang penting syarat wudhunya sudah terpenuhi. Kemudian dia sholat, kemudian Ibnu Abbas ngikutin di belakangnya. Berarti kan dia berjamaah ya, berjamaah. Aslinya tuh kalau tahajud itu kan bermunajat. Orang itu ingin ngobrol sendirilah pribadi gitulah dengan Allah gitu ya. Jadi sebenarnya namanya tahajud ya bagusnya sendiri-sendiri gitu loh. Walaupun diperbolehkan kalau mau berjamaah, tapi jangan menjadi
kebiasaan gitu. Jangan jadi kebiasaan tahajud bareng gitu loh. Ya, jangan pula kalau apa direncanakan pula gitu loh. Jangan pula yuk kita nanti malam tahajud bareng, nggak ada direncanakan tahajud bareng. Kalau misalnya nih ketemu tiba-tiba malam ke masjid sama-sama, oh mau tahajud ya udah bareng nggak apa-apa. Tapi kan kadang kan karena ketemu ya udah di anu ya. Kalau ditanya, kalau tarawih apa? Lain kan kalau tarawih sama tahajud. Kalau tarawih kan memang, ya tapi kan tahajud itu setelah tidur. Membedakan antara tahajud dengan dia mulai kan setelah tidur. Kalau tahajud itu kan dia pribadi. Kalau tarawih itu malah sunahnya kan berjamaah. Sunahnya tarawih itu berjamaah. Kalau tahajud itu tidak ada sunahnya berjamaah. Bedanya itu di antara sholat tarawih dengan sholat tahajud. Dan itu kan sholat pribadi gitu ya, ingin kholwah gitu ya. Kholwah itu kan menyendiri dengan Allah, itu makanya nggak bareng. Tapi kalau misalnya ada yang barengin seperti yang terjadi Ibnu Abbas ikut boleh, gitu. Diperbolehkan, tapi bukan dijadikan kebiasaan yuk sholat tahajud bareng, gitu kan ya. Jadi sholat tahajud bareng atau apa tidak, ya biasa. Nah dia aja sholat tahajud kan sendiri gitu kan ya. Jadi sholat tahajud sendiri dan Aisyah itu kan nggak dibangunin sama Nabi kan. Pindah kaki malah gitu. Karena kita itu ingin ya soleh istri ya udah biarin aja lah. Karena sebenarnya kan agama ya kan makanya kan kalau Nabi Musa itu kan ya kaumi gitu kan, wahai kaumku. Kaum itu bahasa Arab itu kawamin gitu yang orang yang kuat itu sebenarnya aslinya itu kaum itu ya anak orang laki-laki. Kalau anak-anak kemudian perempuan itu nggak masuk kaum sebenarnya. Tapi aslinya kalau dalam bahasa Arab itu kan kaum itu kaum orang yang kuat. Ya kaum Islam gitu. Tapi ya sebenarnya laki-lakinya karena kalau perempuan sama anak ngikut pasti otomatis. Tapi ini sholat malam, tahajud, Ibnu Abbas ngikut, dia di sebelah kiri, oleh Nabi digeser ke sebelah kanan. Dia sholat ya, sholatnya berapa rakaat? Sholatnya itu nanti di hadis itu ada dia sampai 13 rakaat ya, ada witirnya. Kemudian habis itu Nabi itu berbaring. Setelah dan tidur sehingga terdengar suara napasnya. Nah, setelah itu datang waktu azan. Nah, setelah Nabi azan, Nabi itu sholat sunat ya, qobliyah, habis itu baru dia. Tapi dia melakukan itu tanpa berwudu. Nah, apakah ini menjadi sunnah bagi kita? Ya, kalau para kata di hadis ini itu dikatakan bahwa Nabi itu berbeda dengan manusia biasa. Jadi ada kekhususan. Nabi itu dia tidak tidur hatinya. Itu artinya walaupun matanya tidur, dia tahu apa yang terjadi kepada diri dia. Makanya kuncinya patokannya orang itu berwudu atau tidak ketika tidur, dia tahu nggak yang terjadi dengan diri dia. Kalau tidur ayam artinya dengan suara dikit aja dia tahu, apalagi kentut itu dia tahu ya, berarti dia tidak perlu berwudu pun dia keyakinan. Tapi kalau dia sudah sampai ngorok dengkur, dia tidak tahu terjadi apa pada diri dia ya, dia harus berwudu, gitu. Harus berwudu. Karena Nabi dia itu sebenarnya tidak tidur, gitu. Hatinya itu tetap zikir terus ya, ingat Allah. Hanya matanya saja yang tidur. Ya. Makanya sebenarnya apa yang dilihat oleh Nabi itu adalah ketika dia mimpi itu salah satu bentuk wahyu itu adalah mimpi. Termasuk Nabi Ibrahim gitu kan ya, makanya dibacakan surat
Nabi Ibrahim ngimpi menyembelih anaknya. Menyembelih anaknya. Sebenarnya ya dia tahu Nabi Ibrahim itu. Kalau dia itu disuruh nyembelih anaknya. Nah, sampai dia mengulang sampai 3 kali mimpinya. Karena belum dikerjakan. Gitu kan ya. Nah, kan diulang 3 kali. Ya Nabi Ibrahim ya tahu bahwa itu perintah dari Allah, tahu. Gitu. Tapi karena seperti itu. Makanya kan ketika dia cerita kepada Ismail, Ismail tahu bahwa nah saya ngimpi nyembelih kamu. Ini tahu dia bahwa itu perintah dari Allah. Namanya anaknya diajarkan agama, jadi ngerti. Tapi intinya di sini adalah bahwa sholatnya anak kecil itu sah. Makanya ketika dia menjadi makmum, ya dia menjadi makmum atau menjadi imam, sholatnya itu kan sholat bareng Nabi itu dihitung sebagai sholat jamaah. Itu sebagai jamaah. Jadi misalnya gini, kalau umpamanya kita nih datang ke masjid, gitu kan ya, kayak masjid tempat saya itu. Karena nggak ada siapa-siapa masjid itu, yang ada anak-anak kecil, kemudian anak kecilnya, ya makmumnya dia gitu loh. Anak-anak belum akhir balik, apakah itu jadi dihitung sebagai sholat jamaah? Ya dihitung sebagai sholat jamaah, walaupun itu tidak wajib bagi anak kecil, masih kecil, masih kecil. Tapi hitungannya karena ada orang, dia tetap dihitung sebagai jamaah, pahalanya pahala sholat jamaah. Ada saat telah menceritakan kepada kami, Ismail, Kola berbicara dia ada saat telah menceritakan kepada Malik dari Ishak, Ibnu Abdillah, Ibnu Abi Tolha, dari Anas Ibnu Malik, Anas sungguhnya Jaddad, itu kakek-nya, mulaikah Daat memanggil dia, Daat memanggil dia Rasulullah pada Rasul Allah li untuk to'ami makan sona membuat dia kepadanya. Nenek berarti tadi jadat. Jadatan. Kalau nggak pakai tak, jadi Pak maka akala makan dia min dari huknya. Pak maka kola berbicara dia. Kumu berdirilah kalian. Pak maka agar usoli sholat aku di padakum kalian. Pak maka kumtu berdiri aku ilah kepada hasirin tikar lah punya anak kami kot sungguh iswa dan menghitam min dari tuli lamanya mak yang lu bisa dipakai dia. Pak maka nadoh tu memercikan aku padanya dengan mahin air. Pak maka koma berdiri Rasul Allah SAW wa dan al yatima anak yatim ma'i besertaku wa dan al ajuzu orang tua min dari waroi belakang anak kami. Pak maka sholat kami di sholat dia dengan anak kami rokaat ini 2 rakaat. Nah, Anas bin Malik ini ya, Anas bin Malik diundang ya, dan neneknya itu mengundang Rasul untuk makan bareng, Dia memang sudah membuat makanan. Terus setelah itu, setelah makan, Nabi itu ngajak mereka itu sholat. Sholatnya di atas tikar. Nah, sholatnya itu sholat jamaah. Sholat jamaah. Kalau kita lihat kan di sini kan sholatnya sholat jamaah 2 rakaat kan ya. Pasti kan bukan sholat wajib. Iya. Iya.
Kalau sholat 2 rakaat kan subuh. Ini udah makan kan nggak mungkin subuh-subuh. Iya. Makanya diperbolehkan sholat itu untuk apa di sini? Kenapa Nabi itu ngajak sholat? Karena Nabi itu ingin mendoakan kepada pemilik rumah. Makanya paling bagus itu kalau kita itu mau mendoakan dia sholat dulu. Karena sebenarnya di dalam sholat itu ya doa sebenarnya seperti itu. Makanya kalau minta didoakan ya datang sholat aja di tempat itu. Sholat ada rumah mau didoakan, ya sholat aja di rumah itu. Sholat. Dengan orang sakit apa? Dengan orang sakit. Ya kalau dengan orang sakit ini kan sholatnya kan untuk memberikan keberkahan ya. Jadi kalau dengan orang sakit ya berdoa nggak apa-apa untuk istri. Kan ada doanya memang. Ya. Tapi kalau mau sholat dua ya nggak apa-apa. Memang kan ujung segala masalah di dunia itu kan beresnya itu dengan sholat gitu kan. Kenapa Allah itu memberikan apa itu namanya memberikan ujian yang supaya orang sholat. Allah itu cuma mau melihat orang itu sujud gitu loh. Sujud kepada dia gitu loh. Kenapa orang itu diuji dengan macam-macam supaya sholat, supaya ingat Allah. Makanya tetap kalau kita punya masalah apapun akan beresnya itu ya dengan sujud, dengan sholat taat kepada Allah. Kan Allah itu kan yang membuat masalah gitu kan ya. Segala kebaikan, segala keburukan akan asalnya dari Allah. Jadi kalau umpamanya ingin masalah itu dihilangkan, ya sujud aja kepada Allah yang menyebabkan masalah itu muncul. Dan kalau kita meminta ya kepada Allah, ya paling bagus itu meminta dalam kondisi sujud gitu kan, dalam kondisi itu. Jadi boleh gitu ya kalau kita mau sholat sunat untuk misalnya di rumah atau apa minta diberkahi atau apa, ini ada dasarnya. Ada dasarnya. Orang kan dulu kan para sahabat itu kan kalau kita lihat di beberapa hadis sering yang undang Nabi untuk makan atau apa dan Nabi mesti ngajak sholat kan di rumah itu kan ya. Sama seperti ketika di rumahnya Malik gitu ya, yang dia ingin diimami dia malah dia ngajak untuk sholat. Nah ini Nabi ngajak untuk sholat ketika dia diberikan makanan. Sholat diikutin yang lain-lain. Dan ini ada anak yatim ya. Jadi anak-anak juga ketika sholat barisannya bareng gitu. Tidak ada kekhususan bahwa anak-anak itu barisnya itu harus di belakang, itu tidak ada. Jadi anak itu baris. Kenapa kok dibilang bahwa yatim itu anak-anak? Kenapa terjemahnya al yatim itu anak yatim? Karena ketika orang itu sudah balik itu tidak disebut anak yatim. Yatim itu sebutan untuk anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Yatim juga kalau ditinggalkan bapaknya, kalau ditinggalkan ibunya nggak disebut yatim. Kalau dalam Islam tuh kalau Indonesia kan ada piatu, gitu ya. Yatim piatu ditinggal bapak ibu. Kalau dalam agama mah ditinggalkan bapak itu baru disebut anak yatim, nggak ada yatim piatu. Tinggalkan ibu atau apa. Kalau misalnya ibunya yang meninggal, kan oh anak piatu kan lucu juga. Karena yang ngurus gitu, masalahnya kan ngurus anak yatimnya itu. Nggak ada kalau nggak ada bapak, karena memang dalam Islam kan kewajiban untuk menafkahi itu ada di laki. Makanya di sini barisan sholatnya itu disebutnya anak yatim gitu loh. Nah ceritanya itu di mana anak yatim baris? Ya berarti anak yatim baris itu bareng anak-anak itu bareng dengan orang tua. Ya nggak harus anak itu ada hadis yang mengatakan bahwa yang di depan itu adalah orang yang pintar, kemudian
orang tua, kemudian terakhir anak-anak. Itu ya hadisnya itu enggak sahih. Ada saat telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Maslamah dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidillah ibnu Abdillah ibnu Utbah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Anna punya pola berbicara ya. Akbar tuh datang aku rokiban dengan berkendara ala di atas himarin, himar atani perempuan, dan anak aku. Yauma izin pada hari itu kot tunggu nahas tu mendekati aku istilah mimpi, maksudnya dekat balik. Dan Rasul Allah SAW yusoli sholat dia bi kepada anasi manusia bi mina ila kepada goiri tanpa jidarin dinding. Maka marotu lewat aku baina antara yadai depan di sebagian sofi sof. Maka nazal tu turun aku dan arsal tu melepas aku al atana himar perempuan tartak mencari rumput dan dakol tu masuk aku di dalam sofi sof. Maka lam tidak yunkir mengingkari dalika itu alaya kepadaku ahadun seorang pun. Jadi Ibnu Abbas waktu di Mina datang ketika orang lagi sholat. Dia datang pakai himar, kemudian dia langsung masuk ke dalam tengah-tengah sof. Itu nggak ada yang negor dia atau menghalangi dia. Karena memang sutroh itu, pembatas sholat itu untuk imam. Jadi orang yang lewat depan makmum itu nggak masalah. Orang lewat depan makmum itu nggak masalah. Yang masalah itu adalah kalau lihat depan imam. Tapi kalau dia sholat sendiri ya masalah gitu loh. Makanya suruh di itfa ya, disuruh mencegah gitu loh. Tapi kalau depan makmum enggak. Karena sutro makmum itu ya sutronya imam gitu loh. Pembatasnya makmum itu ya imam. Jadi sebenarnya antara dia dengan antum nggak ada pembatas. Makanya orang kalau mau lewat nggak apa-apa, boleh. Nggak membatalkan sholat, hanya mengurangi kekusukan gitu. Makanya sebenarnya kalau orang gitu ya, misalnya dia sholat batal, keluar aja dia harusnya. Tapi kalau orang tidak paham kan nganggapnya oh nggak boleh lewat depan orang sholat, dia duduk aja. Harusnya enggak. Karena dia nanti nggak dapat jamaah berarti gitu kan ya. Selesai. Udah selesai. Nah ini yang kadang orang salah pemahamannya seperti itu. Jadi sutro. Kemudian di sini juga menunjukkan bahwa sutro itu tidak wajib. Buktinya Nabi sholat itu tanpa ada pembatas dinding gitu. Artinya nggak ada sutronya. Nggak ada sutronya. Ini adalah hadis yang menunjukkan bahwa sutro itu atau pembatas sholat itu tidak wajib. Yang membantah pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa itu sholat itu harus ada sutronya. Dan lewatnya anak kecil juga tidak masalah gitu, tidak membatalkan sholat. Kan yang membatalkan sholat itu kan kalau anjing hitam atau perempuan. Ya, perempuan. Tapi juga kalau itu dia yang sholat sendiri gitu kan ya. Tapi kalau sholatnya bareng imam, lewat di depan makmum ya masalah. Tapi masalah kalau dia lewatnya di depan imam. Dan ini ya nggak ada yang mengingkari ya. Nggak ada yang mengingkari itu artinya semua orang di zaman itu udah paham bahwa aturannya itu seperti itu. Tapi kalau salah ya ada yang negur kan. Data telah menjelaskan kepada kami Abu Yaman telah berbicara Akbar telah mengabarkan kepada kami Tu'aib dari Zuhri telah berbicara Akbar telah mengabarkan kepadaku Urwa ibnu Zubair anak punya Aisyah kolat berbicara dia sama
menunda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kola berbicara dia. Kola berbicara Uwais. Ada saat telah mendengar kepada kami Abdul A'la. Ada saat telah mendengar kepada kami Ma'mar dari Duhri an dari Urwah an dari Aisyah radhiyallahu anha. Kola berbicara dia. Atama menunda Rasul Allah SAW di al-Isya'i sholat Isya. Hatta sehingga nada memanggil kepadanya Umar. Kau sungguh nama telah tidur Anisa perempuan dan Asibyan anak-anak. Pak maka kharaja keluar Rasul Allah salam. Pak maka kola berbicara dia. Inna huknya laisa tiada ahadun. Satupun atau seseorang min dari alil ardi. Penduduk bumi yusoli sholat. Hadihi ini as-sholat wairos lain pun kalian. Dan lam tidak yakun ternyata ahadun. Seseorang yauma idin. Pada hari itu yusoli sholat wairos lain ahlil Madinah. Ini cerita tentang Nabi menunda sholat Isya ya, sholat Isya. Dan memang saya sudah jelaskan beberapa kali bahwa Nabi itu kadang menunda bukan hanya sholat Isya ya, tapi juga Nabi itu menunda untuk sholat duhur ya, duhur. Jadi memang kalau Isya, kalau menunda duhur itu karena supaya nggak kepanasan. Tapi kalau menunda sholat Isya itu kadang memang yang paling bagus itu sholat Isya itu semakin bagus, semakin akhir. Supaya apa? Supaya orang setelah sholat Isya itu langsung tidur. Habis sholat Isya itu langsung tidur. Nah sekarang kan masalahnya kan kita kenapa kadang susah bangun malam karena habis sholat Isya kita nggak langsung tidur gitu kan ya. Kalau Nabi kan habis sholat Isya tidur, habis itu bangun dia malam hari sholat tahajud. Nah, Nabi malam hari sholat tahajud. Makanya nggak berat sebenarnya, nggak berat. Tapi kalau umpamanya nih, bayangin aja umpamanya kita sholat Isya terus habis itu macam-macam nonton HP apa kayak tidurnya jam 11, tapi itu mau bangun jam 2 atau jam 3 kan jadi berat. Tapi kalau sholat Isya jam kayak sekarang kan sholat Isya jam 7:04, setengah 8 udah selesai. Berarti kan udah tidur kan ya? Tidur jam 8 lah tidur ya. Berarti bangun jam 2 aja itu udah dapat 4 jam, 6 jam ini. Masih segar kan? Masih segar. Nah, menunda. Jadi Nabi di sini Nabi menceritakan bahwa dia menunda sholat. Nah, orang-orang yang menunda sholat itu jadi udah dipanggil ya, mereka itu dipanggil, udah azan, tapi Nabi yang menunda. Kalau di dalam hadis lain dikatakan bahwa yang menunda itu orang yang nunggu sholat itu sama aja dihitung sudah sholat. Hitungannya dihitung dianggap sebagai sholat. Ini kan dia menunda sampai saking lamanya nunggu, itu anak-anak itu tertidur. Nah, di hadis ini juga digambarkan bahwa yang sholat waktu itu hanya orang Madinah. Ini kan cerita di awal-awal Islam. Cerita di awal-awal Islam, di mana jumlah orang Islam itu sedikit. Bayangin aja ya, bisa nggak kebayang yang hidup di zaman itu Nabi, apa itu namanya, hidup di zaman dia dikit, kemudian seluruh jazirah Arab tuh musuhin gitu loh. Musuhnya tuh musuh mau nyerang lagi, bukan mau ngaku. Kalau nggak memang pertolongan Allah itu kayaknya nggak mungkin lah kan lawan jazirah orang Quraisy semuanya gitu kan ya. Makanya mereka itu benar-benar orang yang sangat bertawakal kepada Allah.
apapun yang dilakukan ya pasti sangat tawakal. Hadasa telah menceritakan kepada kami Amr ibnu Ali. Qala berbicara hadasa telah menceritakan kepada kami Yahya. Qala berbicara dia hadasa telah menceritakan kepada kami Sufyan. Hadasa telah menceritakan kepadaku Abdurrahman ibnu Abis. Sami itu mendengar aku Abbas radhiyallahu anhu qala berbicara lah kepada huknya rojulun laki-laki sahid itu menyaksi aku khuruja keluar ma'a beserta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala berbicara dia na'am iya. Sahid maksudnya kamu ikut enggak? Bukan cuma ngelihat aja. Sahid itu kamu menyaksikan enggak? Nah, makanya jawabnya na'am. Wa dan kalaulah tiada atau tidak ada maka di tempatku min darihunya ma tidak sah itu menyaksi aku padanya. Yakni maksudnya min dari sihori kecil i-nya. Ata datang al-alama tanda alladhi yang indah di sisi dari kampung Kasir ibnu Sul. Suma terus khotbah berkhutbah dia, suma terus ata datang Anita perempuan, Pak maka wa'adzom mengingatkan dia guna pada mereka wa dan zakaro menyebutkan dia guna pada mereka wa dan amaro menyeru dia guna pada mereka agar yata sodakna bersedekah mereka pak maka ja'alat menjadikan dia almar'atu perempuan tuhawi melepaskan dia di tangan haknya ila sampai halki kalung hiknya tulki melemparkan dia di dalam saubi pakaian Bilal. Cuma terus ata datang dia dan Bilalubian al-baita ke rumah. Jadi ini ditanya Ibnu Abbas tentang kamu pernah pergi nggak bersama Rasulullah? Ya, dia ngomong ini ketika Nabi itu mengumpulkan para perempuan di kampungnya Kasir Ibnu Sul. Dia berkhutbah di sana. Kemudian di khutbah itu dia ngomong kepada perempuan, mengingatkan kalau di dalam hadis itu mengingatkan bahwa mereka itu harus berhati-hati kepada perhiasan yang mereka pakai. Karena perhiasan yang mereka pakai itu bisa menjerumuskan mereka itu ke neraka. Maksudnya kalau tidak dibayarkan zakatnya. Makanya setelah mendengar ucapan itu, perempuan-perempuan itu jadi takut. Akhirnya mereka melepas gelangnya, kemudian termasuk juga kalungnya dilempar kasihin ke Bilal itu sebagai bentuk sedekah. Jadi memang ada sunahnya menyuruh seperti itu. Tapi niatnya tadi, kadang niatnya itu beda sama niatnya Nabi. Kalau Nabi itu dia menyuruh bersedekah supaya yang sedekah itu terhindar masuk dari neraka dan sedekahnya itu memang benar dibagi ke orang lain gitu, ke orang-orang yang miskin. Ini kan kadang enggak yang terjadi sekarang ini kan banyak ya. Ada itu beberapa kali saya ketemu yang penceramah ya, dia datang kemudian digelar orang sedekah untuk bangun apa. Ingat dalam Islam itu yang lebih utama itu memberi makan orang miskin. Bukan bangun. Islam itu disuruh ngurusin orang, bukan disuruh ngurusin bangunan. Masih banyak orang yang
makan, lapar, malah mikir bangun. Makanya kadang lucu gitu kan, ada masjid luar biasa gemerlapnya gitu loh, tapi masih banyak orang yang miskin, sehingga saking miskinnya sampai harus mencuri gitu loh. Makanya kalau di dalam Islam tuh mencuri, mencegah pencurian, mencegah orang mencuri itu ya bukan hanya dengan potong tangan di dalam Islam, tapi juga dia orang itu diberikan zakat. Memang orang tidak mampu diberikan zakat sehingga dia tidak mencuri. Jadi itu pencegahan Islam itu seperti itu. Bukan hanya oh ini nggak boleh orang mau mencuri dipotong ya. Kalau orang mencurinya karena lapar ya dalam Islam nggak apa-apa. Makanya hati-hati untuk perhiasan ya, perhiasan perempuan. Kalau banyak ya harus disedekahkan. Ini bukan sesuatu yang wajib ya, tapi lihat nisabnya. Tapi di awal-awal loh, lihat itu bagaimana orang-orang zaman dulu itu memang saking percayanya kepada agama, ketika Nabi itu mengingatkan apa, udah langsung aja gitu kan ya, langsung aja. Bab kuruj keluarnya an-nisa'i perempuan ila kepada al-masajid di masjid di alaili malam. Dan al-gholas waktu subuh ya. Ada saat telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman. Qala berbicara Akbar telah mengabarkan kepada kami Su'aib dari Az-Zuhri Zuhri. Qala berbicara Akbar telah mengabarkan kepada Urwah Ibnu Zubair dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat berbicara dia, atama menunda Rasul sallallahu alaihi wasallam di al-atama salat malam atau salat isya. Hatta sehingga nada menyeru padanya Umar nama telah tidur an-nisa'u perempuan dan sibyan perempuan. Oh iya, anak-anak. Pak maka kharaja keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini anak-anak sama perempuan tidur di mana? Tidur di mana? Bukan tidur di rumah. Anak-anak sama perempuan itu kan sholat gitu loh. Kan ada azan, bawa anak, bawa itu perempuan. Saking nunggu lamanya, sayangnya anaknya tidur, perempuannya ketiduran. Gitu. Jadi mereka tuh nungguin juga. Cuman kalau laki nggak tidur, perempuan yang tidur saking lamanya. Berarti kan lamanya. Pak maka koroja keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak maka kola berbicara tidak yang tadiru menunggu buat kepadanya adun. Salah seorang goirus lain kum kalian min dari ahli penduduk bumi. Danlah tidak yusolli solat yauma idin pada hari itu illa kecuali di al-Madinati Madinah. Dan kanu ternyata yusoluna solat mereka al-atama solat isya. Di dalam yang baina antara bahwa ya giba menghilang as-safaku. Safak itu kan itu apa itu kemerahan gitu. Perpindahan setelah ini ya perpindahan maghrib isya ya habis isya. Ila sampai sulusi sepertiga laili malam al-awal yang pertama. Sepertiga malam yang pertama. Ya hadisnya itu hampir sama ya tentang jadi mereka itu dulu kalau sholat itu mah bareng-bareng semuanya sholat. Nanti laki, perempuan, anak-anak juga sholat. Jadi walaupun sholat pada anak itu belum wajib, kan ada ulama yang mengatakan wajib gitu. Apa buktinya bahwa wajib? Jadi kalau anak umur 10 tahun itu kalau dia tidak sholat suruh mukul. Tapi maksudnya suruh mukul itu kan suruh mengingatkan gitu loh bahwa dia tuh punya kewajiban. Jadi masih di dalam proses pendidikan tetap belum wajib.
belum wajib sholat itu. Jadi yang mengatakan bahwa sholat itu wajib bagi anak ya dan sholatnya anak ya tetap sah walaupun dia belum punya kewajiban. Ada telah menceritakan kepada kami Ubaidullah ibnu Musa dari Andalah dari Salim dari Abdullah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berbicara dia idza apabila istadzan ta meminta izin kepada kalian nisa'u perempuan kalian di alaili malam ila ke al masjid di masjid pak maka azinu mengizinkanlah kalian lah pada guna mereka. Taba'a mengikuti padanya subah dari Akmas dari Mujahid dari Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau perempuan ya mau pergi ke masjid izin, kalau mau pergi ke masjid ya nggak boleh dilarang, nggak boleh dilarang. Walaupun nanti ada hadis yang Aisyah ngomong kalaulah tahu apa yang terjadi dengan perempuan sekarang ke masjid, pasti Nabi itu akan melarang. Maksudnya itu kalau terjadi ikhtilat ya, gitu ya, ada percampuran ya, campuran. Nah kondisinya ya memang jadi kalau di hadis itu ya di hadis yang larangan tidak boleh perempuan itu pergi sendiri itu kalau dia sebagai musafir. Pergi dari luar tempatnya. Jadi dia dihitung sebagai musafir. Tapi kalau dia tidak sebagai musafir, ya dia tidak ada larangan pergi sendiri. Kan ke masjid kan, ke masjid kan tetap berarti kan tidak ada perginya nggak sama murim kan? Iya kan berarti kan nggak apa-apa yang seperti itu. Yang nggak boleh itu dia pergi sendiri tanpa murim. Tapi ulama melihat bahwa larangan itu lebih banyak bersifat karena keamanan, karena faktor aman. Jadi maksudnya itu larangannya itu dia tidak boleh pergi sendiri itu karena resiko keamanan. Tapi kalau resiko keamanan itu bisa hilang itu tidak apa-apa. Makanya di hadis yang dari Adi gitu, Adi ibn Abi Balta'ah itu Nabi itu Adi ibn Balta'ah itu kan salah seorang sahabat yang terakhir masuk Islam. Dia itu adalah pimpinan kaum ya, kaum yang dia orang pintar gitu loh. Jadi salah seorang yang diharapkan Nabi masuk Islam itu selain Umar itu dia, gitu. Karena dia termasuk orang yang pintar dan apa kata dia itu diikuti oleh semua orang, dia dianggap orang pintar. Makanya ketika dia masuk Islam, dia ngomong Nabi, apakah yang menghalangi kamu masuk Islam? Apakah karena kamu melihat Islam itu dalam kondisi lemah? Kata Nabi. Kemudian Nabi ngomong, ya sekarang memang orang Islam itu dalam kondisi lemah. Tapi nanti kamu suatu saat akan kamu lihat orang Islam itu akan menaklukkan Persia. Akan menaklukkan Persia. Kemudian yang hadis kedua, nanti kamu juga akan melihat ada seorang perempuan dari Hiro. Dari Hiro, Irak, dari daerah Irak, dia pergi haji, tidak ada muhrim, dia pergi sendiri itu tidak takut apapun kecuali karena Allah. Nah, jadi kalau di zaman Nabi itu dikatakan bahwa dari Irak ya di Irak itu sampai ke Mekah itu ada 42 kabilah yang harus dilewatin yang kerjanya itu begal. Jadi yang kerjanya begal. Tapi kata Nabi itu nanti akan kamu temukan seorang perempuan pergi haji tidak ada muhrim, nggak takut gitu, karena itu udah nggak ada lagi yang seperti itu. Kemudian yang ketiga kalau tidak salah ya itu di hadisnya tuh kamu nanti akan ketemu ada orang kamu lihat orang Islam miskin nanti ada tiba suatu masa ketika orang itu bersedekah dengan membawa emas. Nggak ada yang mau nerima, saking orang itu udah kaya. Nggak ada yang mau. Nah, kata Adi dia udah melihat dua itu.
dia itu sudah melihat yang dua, yaitu yang tadi, yang apa itu namanya? Melihat yang Persia ditaklukkan orang Islam, kemudian dia melihat yang orang itu pergi tanpa perempuan pergi tanpa muhrim. Jadi boleh kalau pergi tanpa muhrim, tapi lihat dari alasan keamanan ya. Kalau kira-kira kondisinya ya nggak aman ya jangan gitu. Kalau yang umroh tanpa muhrim, jadi kalau berdasarkan hadis itu sih ya nggak masalah sih sebenarnya. Kan ujungnya juga gini loh, ujungnya kan gini, ternyata kan ketika dia umroh nih tanpa muhrim ya, ujungnya kan dia dicariin juga temannya, sebenarnya bukan muhrimnya, seolah-olah di muhrim juga kan gitu kan dia. Itu prasyarat, karena ulama Saudi berpendapatnya berbeda tadi, dia menganggap pokoknya harus ada muhrimnya, tapi ujungnya kan bohong juga akhirnya. Jadi kalau umpama yang seperti itu gimana ya, nggak masalah sih sebenarnya. Tapi kalau orang berbeda pendapat harus ada muhrim ya, kayak oh perempuan ada yang beranggapan nggak boleh nih perempuan kerja karena nggak pakai muhrim, ya nggak apa-apa kalau mau berpendapat seperti itu, nggak harus dalam bentuk musafir gitu. Tapi jangan lupa kalau dia beranggapan bahwa pergi tanpa muhrim, keluar rumah tanpa muhrim itu dosa gitu loh. Berarti ketika dia punya keyakinan seperti itu, anaknya kuliah perempuan nggak ada muhrimnya, dosa juga kan, berarti repot. Terus istrinya misalnya kerja atau ke pasar sendiri tanpa muhrim, dosa juga. Makanya tergantung keyakinannya itu gimana. Karena memang di dalam fikih itu ada perbedaan pendapat gitu ya. Ada yang tadi apa itu namanya, harus orang tidak boleh keluar rumah. Alasannya ini yuk ke masjid aja, hanya ke masjid yang diizinkan. Tapi kalau berdasarkan hadis yang Adi tadi itu jauh diperbolehkan. Jadi kadang orang-orang itu melihat hadis itu gini, itu kan hadis ya. Di situ tidak dinyatakan bahwa oh ini apa itu namanya, bahwa perempuan ya akan tiba suatu masa di mana perempuan ini, artinya kan Nabi kalau ngomong itu bukan menunjukkan bahwa oh itu boleh atau tidak gitu loh, tapi itu kan nanti kan terjadi di dalam masa Islam, menunjukkan bahwa kamu nanti akan melihat Islam itu berkembang. Yang harus diingat itu, kamu Adi, apa yang menghalangi kamu masuk Islam? Mungkin karena kamu melihat orang Islam itu lagi lemah sekarang ini, kan ya? Lagi lemah. Berarti kan nanti kalau Islam itu kuat, Islam itu akan mengalahkan Persia. Kemudian Islam itu ada perempuan pergi haji tanpa muhrim. Tidak ada muhrim. Tidak ada pengawal, tidak ada apa-apa. Sehingga dia bisa pergi haji. Datang ke Baitullah tidak takut kecuali kepada Allah. Itu hadis. Jadi orang bisa mengambil dari hadis itu. Sampai contoh yang agak ekstrim gini. Bagaimana hukumnya minyak wangi gitu kan ya? Minyak wangi yang di dalamnya ada alkohol sebenarnya. Apakah alkohol itu haram? Najis atau tidak? Ya alkohol itu kan haramnya kan di minum. Tapi apakah sesuatu yang haram terus jadi dia najis? Ada yang berpendapat bahwa itu najis. Tapi ulama berpendapat, ada sebagian yang berpendapat bahwa itu tidak najis. Apa buktinya? Mereka ngambil dari kesimpulan hadis bahwa ketika pertama kali apa itu namanya khamr itu diharamkan, jalan-jalan di Madinah itu perlu penuh air mengalir, air khamr mengalir gitu kan ya. Kalaulah khamr itu sesuatu yang najis, tentu tidak dibuang di jalanan kan. Tempat orang jalan najis kan namanya najis. Tai lah bahasanya kan ya. Enggak dibuangnya itu asal aja, harusnya enggak. Jadi ulama mengatakan itu dasar dari hadis itu, dari cerita bahwa khamr itu dibuang di jalanan di mana-mana. Ya sama seperti hadis Nabi, ambil kesimpulan. Jadi perempuan kalau mau ke masjid ya diperbolehkan. Tapi kalau dia perempuan itu keluar untuk hal-hal yang tidak darurat ya, tidak penting, bagusnya ya jangan. Contoh misalnya dia mau
cuman mau wisata, ke Eropa nggak ada muhrim ya, udah daerahnya nggak aman gitu loh, tanpa muhrim pulang. Jadi kalau misalnya dia pergi haji nggak ada apa ya, kan? Babu bab intizori menunggu anasi manusia kiyama berdirinya al imami imam al alim yang pintar. Ada saat telah menceritakan kepada kami Abdullah Ibnu Muhammad, ada saat telah menceritakan kepada kami Utsman Ibnu Umar Abarot telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az-Zuhri Zuhri. Kala berbicara hadasa telah menceritakan kepada kami Hind bintil Haris. Annazunya Umma Salamah zauja istri Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarat mengabarkan dia kepadanya anna sesungguhnya Anisa perempuan di ahdi masa Rasul Allah SAW kunna kami ternyata kami ida apabila salamna mengucapkan salam kami min dari al-maktubati sholat wajib kumna berdiri kami dan sabata berdiam Rasul Allah SAW dan man yang sholat min dari rijali laki-laki mak yang sya'a menghendaki Allah maka idza apabila qoma berdiri Rasulullah SAW qoma berdiri arijalu laki-laki. Jadi kalau sunahnya perempuan kalau mau sholat di masjid boleh. Kalau mau sholat di masjid itu boleh. Nah sunahnya itu kalau setelah sholat di masjid, begitu selesai sholat langsung kabur. Kalau laki-laki itu berhenti atau keluar dari masjidnya itu menunggu perempuan keluar untuk menghindari apa? Menghindari ikhtilat ya, nyampur bareng antara laki-laki dan perempuan. Ini hadisnya sudah. Jadi nggak pakai zikir gitu ya perempuan. Begitu sholat udah keluar aja udah pakai berzikir. Kalau lakinya mau keluar, kalau lakinya. Tapi ya dilihat masjid lah ya. Kalau masjidnya mungkin kan zaman Nabi itu mungkin pintunya ya pintu itulah satu-satunya gitu kan ya. Kalau sekarang kan masjidnya luas ya. Luas terus nganu ada tabir gitu kan ya. Dulu nggak ada tukang las kali sih ya. Kan dulu kan anu ya, apa itu namanya? Langsung aja kan ya. Makanya ada apa itu namanya tuh? Tira itu bisa dibilang bid'ah itu. Soalnya zaman Nabi nggak ada tukang las. Ya sebenarnya bagus sih. Bagus. Zaman Nabi nggak ada laki perempuan. Makanya kan ketika apa itu namanya bangun dari sujud kan ya. Sujud itu perempuan tuh belum boleh bangun ya. Kecuali lakinya udah duduk. Takut kelihatan kemaluannya laki-laki gitu. Berarti langsung ya di belakangnya. Di belakang. Berarti kan masjidnya kecil gitu. Masjidnya kecil. Tidak ada tirai atau pembatas antara dua. Jadi kalau sekarang tidak menerapkan itu ya nggak apa-apa. Dia mau berzikir lebih bagus. Lebih bagus. Ada saat dalam perjalanan kepada kami Abdullah ibnu Maslamah dari Malik. Dan ada saat dalam perjalanan kepada kami Abdullah ibnu Yusuf. Kala berbicara dia akhbaro telah mengabarkan kepada kami Malik dari Yahya ibnu Sa'id dari Amro binti Abdirrahman dan dari Aisyah kolat berbicara dia. Kalau karena ternyata Rasulullah SAW la sungguh yusoli sholat dia subuh maka yang sarifu mundur atau pergi anisau perempuan mutalafiat yang dikerukupin dengan
muruti kain hina mereka. Ma tidak yu'rafna dikenal mereka min dari al-ghalasin kegelapan pagi. Jadi orang-orang perempuan dulu sholat di masjid, begitu subuh itu langsung pergi, udah ditutup, jadi ditutupin baju gitu loh, nggak dikenal juga, karena itu pagi-pagi. Mungkin zaman dulu paginya dulu kan beda dengan kali paginya sekarang ya. Kalau pagi sekarang kan ada lampu gitu kan ya, sehingga orang tuh masih menerawang itu pulang tuh masih bisa membedakan orang. Kalau dulu ya sholat ya nggak ada lampu, di jalan juga nggak ada lampu, ketemu juga nggak akan ngerti siapa. Gitu. Subuh-subuh itu, subuh-subuh. Ya masih gelap. Ya, jadi ini artinya nggak masalah gitu loh kalau apa itu namanya orang tuh kan pergi nggak dikenal, ketemu nggak kenal, nggak dikenali siapa. Makanya kenapa Aisyah itu ngomong kalaulah Nabi itu tahu apa yang terjadi zaman sekarang, katanya pasti perempuan itu akan dilarang untuk pergi ke masjid. Tapi itu kan kata Aisyah. Bukan kata Nabi. Nabinya ngomong, nggak boleh larang. Kita kan nggak, omongan Aisyah kalau Nabi tahu. Tapi kan Nabi ketika ngomong, ya kita nggak tahu, Nabi udah tahu belum. Gitu. Nah, jadi nggak apa-apa perempuan itu. Ada saat dalam jalan anak kami Muhammad ibnu Miskin. Kalau berbicara hadas saat dalam jalan kepada kami Bisir. Akhbaro telah mengabarkan kepada kami Al-Auza'i. Ada saat telah menceritakan ni padaku Yahya ibnu Abi Katsir an dari Abdillah ibnu Abi Qatadah Al-Ansori. An dari Abi bapaknya kola berbicara dia. Kola berbicara Rasulullah SAW. Ini sesungguhnya aku lah sungguh aku mau berdiri aku ilah kepada as-sholati sholat. Dan anak aku uridu bermaksud aku an untuk utawilah memanjangkan aku fi di dalam maknya. Fi di dalam haknya. Pak maka asmau mendengar aku buka tangisan absobi anak kecil. Pak maka atazawazu mempercepat aku di dalam sholati sholat karohiyah. Benci atau tidak sukaan kalau asuko membebani aku ala kepada umi ibunya. Ya ini juga hadis itu menunjukkan karena ini babnya itu utamanya berkaitan dengan anak kecil diperbolehkan membawa bayi ke masjid daripada anaknya nanti dimakan buaya ditinggal. Jadi orang dulu sholat bawa anak-anak itu dibawa ke masjid, baik karena faktor keselamatan atau ya nggak ada yang ngurus, nggak ada yang ngurus. Sampai bayi pun dibawa ke masjid. Makanya Nabi ketika sholat niatnya mau dipanjangin dengar anak-anak nangis. Ya. Makanya kalau di sholat itu ada kita mendengar sesuatu yang apa gitu ya harus juga memahami kondisi makmumnya juga, termasuk khotib Jumat, kalau di daerah itu daerah perkantoran ya jangan panjang-panjang. Lihat tempat kerjanya lah. Tapi kalau lagi hari misalnya hari Jumat kayak gini, orang tahu libur semua, mau panjang juga ya nggak apa. Ada saat telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Yusuf kola berbicara dia. Akbaro telah mengabarkan kepada kami Malik an dari Yahya ibnu Sa'id an dari Amro an dari Aisyah radhiyallahu an kolat berbicara dia. Lau kalau adroka sampai Rasulullah SAW mak yang ahdasa terjadi anisa'u perempuan lah sungguh mana menghalang dia hendak pada mereka kak seperti mak yang muniat dihalang anisa'u perempuan Bani Israel. Kultu berbicara aku kepada
amro atau mulikna dilarang kami. Kolat berbicara dia na'am. Ya orang Bani Israel itu juga ada aturan juga, nggak boleh dulu. Ini Aisyah yang ngomong nih katanya bahwa kalau Nabi itu tahu apa yang terjadi akan dilarang. Ada ulama dengan membaca hadis ini itu mengatakan bahwa berarti sekarang itu perempuan tidak boleh pergi ke masjid, tapi lupa bahwa ini ucapan Aisyah. Ucapan Aisyah bukan agama gitu kan, walaupun ada di hadis, tapi ngomong Aisyah kan maksudnya kan menunjukkan kondisi, jangan ngomongin yang dilarang ya, tapi menunjukkan kondisinya itu berbeda gitu ya, mungkin ada ikhtilat atau ada apa, tapi tetap kita kembali ke hadisnya bahwa perempuan kalau mau ke masjid ya diperbolehkan. Babu bat solati solat anisai perempuan. Khalfa di belakang kali jali laki-laki. Ada saat telah menceritakan kepada kami Yahya Ibnu Puza'ah. Kala berbicara dia. Ada saat telah menceritakan kepada kami Ibrahim Ibnu Sa'id dari Zuhri dari Hindin binti Hawaris. Dari Ummi Salamah radhiyallahu anha. Qalat berbicara dia karena ternyata Rasulullah SAW Ida apabila salam mengucapkan salam dia koma berdiri anisa'u perempuan hina ketika yakdi menyelesaikan dia taslima salamuhnya. Wa dan yang kusu berdiam dia di dalam makomi tempat duduknya yasiron sebentar. Qobla sebelum bahwa yakuma berdiri dia. Qala berbicara dia Naro ya? Naruh apa naruh? Naro melihat kami dan Allah a'lamu lebih mengetahui annasunya dalika itu karena ternyata likai agar supaya yang sorry pergi anisau perempuan qobla sebelum yudrika menyusu guna pada mereka dari rijali laki-laki. Perempuan itu langsung begitu dia menyelesaikan salamnya, perempuan itu langsung pergi gitu. Ya. Berdiri perempuan ketika dia menyelesaikan salamnya. Maksudnya itu selesai sholat gitu, menyelesaikan salam itu selesai sholat, kan sholatnya kan bareng kan berarti ya. Setelah salam dia salam, bukan saat Nabi selesai assalamualaikum langsung pergi gitu kan loh. Kan dia nunggu dia selesai juga kan ngikutin nabinya juga. Nabi udah selesai sholat baru dia ikut pergi gitu. Supaya enggak bareng laki-laki. Ada saat telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim pola berbicara ada saat telah menceritakan kepada kami Ibnu Uyainah dari Ishaq dari Anas radhiyallahu an pola berbicara dia Sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baiti rumah Ummu Salamah. Pak kakakkum tuh berdiri aku dan al yatimu anak yatim kolpa di belakangnya wa dan Ummu Sulaim kolpa di belakang anak kami. Jadi tetap perempuan tuh barisannya itu tetap di belakang anak-anak. Laki enggak tetap di belakangnya laki walaupun itu anak tapi tetap di depan kalau anak. Jadi kalau barisan tuh imam misalnya ada orang dewasa, habis itu anak-anak, habis itu baru perempuan. Itu adalah aturan yang sudah ditetapkan oleh Islam. Jadi jangan aturan-aturan itu dirubah misalnya kanan kiri gitu loh. Karena ada juga yang seperti itu gitu loh untuk menunjukkan sederajat gitu walaupun
Karena ini sudah ketetapan agama. Kalau ketetapan Kanan kiri sekarang. apa? Masjidnya sekarang kanan kiri, yang perempuan tetap di depan tapi dia beda ruangan. Oh ya nggak bisa, tetap aturannya ya. Kalau sholat id itu Apanya? Istiqlal, kalau sholat id, sholat ini kanan kiri itu. Ya di depan. Iya, kanan kiri. Perempuannya sejajar di depan juga. Ya ulamanya ini deh. Hadisnya seperti itu. Kan ibadah itu kan gini ya. Ibadah itu syaratnya itu niatnya benar, kemudian sesuai keinginan Allah. Niatnya benar, tidak sesuai keinginan Allah ya nggak diterima. Niatnya nggak benar, sesuai keinginan Allah nggak diterima juga. Gitu loh. Harus dua-duanya itu benar. Itu aturan-aturan yang tidak boleh dirubah. Aturan-aturan yang tidak boleh dirubah. Kenapa? Apapun kondisinya memang aturan itu seperti itu. Kalau mau merubah ya usul sama yang bikin aturan. Aturan gimana kondisinya seperti itu. Kondisinya atau apa? Iya. Kecuali dalam kondisi yang mau nggak mau ya, mau nggak mau, tapi ya mau nggak mau gimana ya? Tetaplah harus diupayakan dulu. Kalau bisa ya harus seperti itu lah. Mau nggak mau kayak mana? Kondisi mau nggak mau itu seperti apa? Kalau surganya tetap nggak bisa lah ya. Hah? Itu gitu banyak. Tapi kalau tawaf kayak mana? Apanya? Tawaf. Tawaf kan bukan sholat. Beda sama sholat. Sholat sendiri tawaf tapi tawaf itu dihitung sama dengan sholat. Tapi kan aturannya nggak aturan. Lain. Beda. Tetap aturannya di depan lah. Di depan itu laki. Di depan tuh laki, habis itu perempuan. Perempuan tuh di belakang ditempatkan. Tapi yang betul kayaknya di Madinah. Kalau di Mekah itu masih kanan kiri perempuan. Apanya? Kalau di Mekah itu masih kanan kiri laki dan perempuan. Kalau di Madinah kan perempuan kan di luar semua. Enggak, kalau di Mekah itu kan karena di depannya kan ada sih. Dia tetap di depannya itu laki sebenarnya. Iya, tawaf itu. Di belakangnya perempuan, habis itu ada barisan belakangnya ada lagi gitu ya, bisa laki bisa nganu gitu. Iya. Ya kalau itu nggak masalah, tapi yang penting di depannya laki. Yang nggak boleh itu kan kalau di depannya itu langsung perempuan, terus belakangnya laki. Itu kan karena bulat terus ruangannya kan memang beda-beda kan kalau itu. Nah itu. Kan agak beda tuh, makanya yang seperti itu harus dimaklumi gitu. Tapi kalau misalnya yang dipakai itu cuma yang di tengah aja, ya tetap perempuan harus di belakang. Kan masalahnya kan ini di tengah, kemudian di belakang tengah itu kan ada lagi kan, gitu kan masalahnya nggak bisa. Gitu. Dan kondisinya kan sebenarnya karena kadang susah diatur juga. Perempuannya susah diatur. Jadi pokoknya aturan dalam Islam itu bahwa perempuan itu dia di belakang. Bahkan di belakangnya anak-anak. Nggak boleh dia sama. Sekarang tuh tawaf tanpa baju umroh, baju ihram nggak boleh. Siapanya? Di Mekah itu. Yang tawaf itu harus yang pakai ihram. Yang pakai baju biasa nggak boleh. Oh ya nggak apa-apa sih. Dibatasi sih. Kalau malam boleh. Kali. Sekarang ya. Kalau dulu kan boleh. Kalau sekarang ya mungkin. Sekarang nggak boleh. Diusir. Ya karena mungkin banyak yang ya. Saking penuhnya Ustaz. Saking penuhnya gitu. Memang hanya khusus yang mau difokuskan pada orang-orang yang memang jamaah ini memang mau umrohnya. Nah, aturan-aturan yang jadi masalah itu kan jangan ngomongin gini loh ketika aturannya bahwa perempuan itu di belakang tuh menunjukkan bahwa oh ini lebih utama laki-laki atau apa gitu. Karena
belakang depan itu bukan menunjukkan utamanya yang mana gitu. Nabi Muhammad itu nabi paling akhir, tapi justru paling mulia gitu. Prinsipnya semua yang ngikutin aturan Allah itu yang paling utama gitu. Jadi Islam itu bukan berarti dalam ini kedudukannya di dalam Islam itu perempuan itu lebih rendah atau lebih tinggi. Enggak seperti itu. Sama di depan Allah. Aturannya kan seperti itu. Kan pilihannya kan aturannya cuma dua kan ya. Aturannya. Laki di depan atau perempuan di belakang gitu kan. Cuman itu aja kan sebenarnya pilihannya itu. Nah, Allah milih pokoknya yang di depan laki. Gitu. Kan terserah Allah. Kalau campur kan malah nggak benar. Babun bab surati cepatnya insirofi perginya anisai perempuan min dari subhi sholat subuh dan kilati sedikitnya makomi kedudukan inna mereka di al masjidi masjid. Hadasa telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Musa, hadasa telah menceritakan kepada kami Sa'id ibnu Mansur, hadasa telah menciptakan kepada kami mulai dari Abdurrahman ibnu Qasim, dari abi bapaknya, dari Aisyah radhiyallahu an. Anasunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ternyata dia yusoli salat dia subuh di golasi waktu pagi atau waktu subuh. Maka yang soribna pergi mereka anisau perempuan al mukminina yang beriman. Lah tidak yu'rabna dikenal mereka min dari golasi kegelapan atau subuh ya. Atau lah tidak ya'rifu mengetahui ba'du sebagian guna mereka ba'dan pada sebagian yang lain. Jadi saking gelapnya itu nggak dikenal, terus perginya juga cepat. Subuh-subuh, sholat subuh. Nah, artinya memang perempuan itu paling bagus itu yang tertutup, yang nggak banyak dikenal. Dan perempuan artis repot. Makanya kalau kayak di kan kalau kayak di Arab gitu ya, jarang orang tahu tuh istrinya presiden itu siapa tuh nggak tahu istrinya menteri emang yang muncul ya laki atau apa nggak tahu, nggak kenal orang malah. Kalau kita kan muncul semua. Ya nggak apa-apa sih, cuman tadi yang paling bagus tuh perempuan dia tertutup, paling jarang keluar, paling bab istizanu meminta izin almar'atu istri zaujah kepada suami haknya dengan huruji keluar ilak pada al-masjid masjid. Hadasa telah menceritakan kepada kami Musaddad. Hadasa telah menceritakan kepada kami Yazid ibnu Yurai dari Ma'mar dari Zuri dari Salim ibnu Abdillah dari abi bapaknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza apabila istadzan meminta izin almar'atu perempuan atau istri ahadi salah seorang kum kalian pak makalah jangan yamna melarang dia hak badannya. Jadi kalau perempuan minta izin, kalau dia di sini tidak ngomongin masjid ya, minta izin keluar gitu. Keluar artinya keluar untuk hajat apapun gitu loh. Kalau di atas sih ada hadisnya, tapi di babnya ini Bukhari itu ngomongnya keluar ke masjid. Kalau di hadisnya kan nggak ada bahasa keluar ke masjid ya. Mungkin karena di hadis sebelumnya ada gitu ya. Ada hadis. Tapi kalau di hadis ini
Menunjukkan kalau perempuan izin keluar, artinya perempuan itu kalau mau keluar tetap pamit kepada suami. Pamit kepada suami. Artinya seizin suami, kalau terjadi apa-apa juga menghindari hal-hal negatif gitu ya, seizin suaminya sehingga karena suami kan yang paling bertanggung jawab. Nah, termasuk ke masjid pun harus izin, apalagi ke tempat yang lain. Izin itu maksudnya apa izin itu? Bahasa izin itu bukan berarti mau itu ya, apa itu namanya? Saya izin mau pergi ya gitu. Suami tahu gitu loh. Bukan berarti misalnya ini istri udah mau pergi depan mau ke pasar kita udah tahu ya. Nggak perlu dia tuh ngomong itu udah kita membiarkan itu udah izin. Nah, nggak usah kamu pergi nggak izin saya udah tahu mau ke pasar memang rutin hari Minggu kayak istri saya pagi mau pergi udah tahu pasti ke pasar contohnya seperti itu jadi bahasa izin itu ketika dia melakukan sesuatu itu harus sepengetahuan suami makanya ada salah seorang sahabat tuh namanya Atika ya Atika itu kan mantunya dulu pertama kali dia mantunya Abu Bakar ketika dia mantunya Abu Bakar itu namanya Abdullah. Atika ini perempuan yang cantik, soleh, saking cantik dan solehnya itu sampai ya tergila-gila lah anaknya Abdullah bin Abu Bakar itu. Sampai kadang adzan itu biasanya dia rajin ke masjid itu masih asik aja sama istrinya gitu. Sampai suatu hari Abu Bakar nemuin dia, Abu Bakar pulang sholat Jumat kok nggak lihat Abdullah. Begitu dia datang ke rumahnya, dia lagi asik sama istrinya. Sehingga kamu nggak sholat Jumat katanya. Emang udah azan kata. Kan nggak kayak zaman sekarang kan. Azannya dulu kan. Nah, akhirnya marah oleh Abu Bakar disuruh menceraikan ini. Tapi setelah diceraikan, setelah cerai dari itu kok anaknya tuh kayak stres gitu. Maksudnya ingat terus ngelamun terus gitu loh. Jadi Abu Bakar tahu bahwa itu anaknya itu senangnya luar biasa. Akhirnya diomongin, ya udah. Yang penting kamu nggak apa-apa. Nanti kamu rujuk, tapi syaratnya jangan sampai dia melalaikan kamu. Ya udah. Balik akhirnya rujuk begitu dia hanya tiba suruh perang dia suruh jihad dia tetap pergi jihad dan dia meninggal gitu. Tapi sebelum dia meninggal dia ngomong sama istrinya jangan nikah lagi gitu. Saking cintanya gitu. Jangan nikah lagi. Ini kamu udah saya warisin kebun yang banyak, yang cukup lah untuk kalau hidup kamu. Nah, begitu dia meninggal itu, habis itu datang Umar ngelamar Atika ini. Jadi kata Umar, kata Atika tahu bahwa Umar itu kalau ngelamar itu nggak boleh ditolak. Allah pasti marah gitu. Allah pasti marah. Hanya dia ngomong, saya tahu lamaran kamu itu tidak boleh ditolak, tapi saya itu punya wasiat dari Abdullah bahwa saya itu tidak boleh nikah dan ini karena dia sudah memberikan ini. Jadi kata Umar, apa itu kebunnya kamu sedekahkan aja, kamu nikah. Tapi saya mau nikah dengan kamu punya syarat satu apa? Syaratnya satu, kamu tidak boleh ngelarang saya ke masjid. Pokoknya saya mau sholat di masjid. Ya udah, kata si Umar kan cemburuan betul sama kan. Nah orang kan karena dia kan pada lihat kan sholatnya bukan cuma sholat subuh ngerti kan kelihatan ngerti tapi kan tahu nggak ngertinya itu apa kalau itu Atika atau apa kan ya akhirnya gimana caranya supaya si istrinya itu tidak sholat tidak sholat di masjid jadi Umar itu ketika pagi-pagi istrinya sholat dia keluar gitu pura-pura dia nabrak dari belakang. Umarnya udah berangkat, dia pura-pura nabrak. Jadi istrinya nggak kenal kalau itu Umar. Akhirnya Atika sekarang kok Madinah udah nggak aman ya, ada yang ganggu saya gitu. Akhirnya dia nggak.
Jadi diam-diam Ah, dikalin lah dia. ngakalin supaya itu nggak sholat karena dia udah janji tidak akan ngelarang. Akhirnya Umar meninggal kan. Begitu meninggal dilamar sama Ali. Nah, dilamar sama Ali, meninggal juga sehingga ada istilah kalau ingin mati syahid nikahilah Atikah gitu kan. Akhirnya Atikah ini nanti dinikahin lagi loh sama itu salah satu cucunya juga, cucunya Ali. Hasan. Oh ya. Itu juga yang hadis juga yang menunjukkan bahwa apa itu namanya? Hadis yang menunjukkan bahwa suami istri itu nggak akan ketemu di akhirat, itu nggak akan ketemu jadi suami istri. Kalau mau ketemu, coba mau ketemu jadi mana? Ini sama-sama soleh. Mau jadi istrinya siapa? Abdullah, Umar, atau Ali? Ummu Salamah itu kan banyak janda juga kan. Tapi kalau yang jadi istri di dunia akhirat kan hanya istri Nabi kan ya. Selain istri Nabi itu tidak ada yang menunjukkan bahwa dia jadi istri Nabi. Orang itu istri di dunia dan di akhirat itu enggak ada. Jadi kalau perempuan dia mau pergi selama itu bukan untuk bermaksiat atau tidak untuk sesuatu yang membahayakan atau apa ya diizinkan. Bab sholat anisai perempuan kholfa di belakang rijali laki-laki. Hadasa telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim kola berbicara hadasa telah menceritakan kepada kami Ibnu Uyainah dari Ishak dari Anas kola berbicara dia. Sholat Nabi SAW di baiti rumah Ummu Salamah. Pak, Pak maka di sini habis. Enggak, masih. Itu masih ya? Masih Ustaz. Wak maka kum tuh berdiri aku wak dan yatimu anak yatim kolpa di belakang huknya wak dan Ummu Sulaim kolpa di belakang anak kami. Jadi itu barisan perempuan itu pokoknya di paling belakang. Di belakang anak laki-laki. Ada saat dalam jangan kepada kami Yahya ibnu Faza'ah. Ada saat dalam jangan kepada kami Ibrahim ibnu Sa'id dari Zuri dari Hind bintil Haris dari Ummu Salamah qalat berbicara dia karena ternyata Rasulullah SAW ida apabila salama mengucapkan salam dia koma berbicara anisa'u perempuan hina ketika yakdi menyelesaikan dia taslima ucapan salam huknya wa dan huwa dia yang kusu diam dia fi di makomi tempat duduknya yasiron sebentar. Qobla sebelum an bahwa yakuma berdiri dia. Qolat berbicara dia nuro melihat kami wa dan Allah alam Anas dan Allah lebih mengetahui annasunya zalika itu karena ternyata likai agar supaya yang sorry pergi anisa'u perempuan qobla sebelum an bahwa yudrika menyusul guna kepada mereka arrijalu laki-laki. Ini hadisnya berulang juga. Hadisnya berulang. Intinya pokoknya perempuan itu sholatnya itu posisinya itu di belakang. Ya, di belakang. Makanya kita coba kalau ada hal-hal yang nganu ya diingatkan. Salah satu masalah yang muncul sekarang ini kan kadang tawasobil haq atau tawasobisob itu nggak ada. Gitu. Saling mengingatkan ketika yang berbuat salah atau apa. Yang repot itu adalah ketika diingatkan, nanti dia nyari dalil, gitu. Nyari dalil yang mendukung. Kan repotnya gitu loh. Repotnya beragama itu ketika kita itu sudah berbuat dulu terus nyari dalil. Harusnya itu kita itu baca dulu apa itu namanya aturannya baru itu. Makanya sebenarnya kalau agama itu kalau yang lurus itu kalau mau yang benar itu ya orang mu'alaf itu jangan belajar dari orang Islam, terus baca aja dari hadis. Baca hadis, baca Quran mah jadi benar dia. Tapi kalau mu'alaf terus diajarin orang Islam yang penerapannya udah bubar amburadul ya
bisa jadi anu juga gitu. Makanya belajar agama itu tujuannya itu kan bukan hanya sekedar tahu, tapi ya dilaksanakan. Dilaksanakan. Ini udah baru ya, kita baru ya. Kita